Praktikum Geoinformatika. Di sini saya akan menjelaskan tutorial analisa sesar dengan data SFGF, di mana kita sudah memiliki data ini, kemudian kita tinggal copy ke aplikasi DIBS. Nah, karena dia masih berbentuk div sama div direction, maka kita ubah strike like div dan oke. Nah, selanjutnya kita buka kita buat konturnya dengan kontur project. Selanjutnya kita dapat menampilkan bidang shear dan gasnya, yaitu dengan cara klik di elevasi tertinggi dari setiap arah umumnya. Itu kita beri nama SF, ning GF. Selanjutnya lakukan hal yang sama di arah umum yang satunya. Dan ini SF, beri label SF. Nah, kemudian setelah itu kita buat bidang bantu, dimana kita arahkan kursor di perpotongan antara SF dan GF nya. Kita klik bidang bantu. Selanjutnya kita dapat mengupload sesar, yaitu dengan data Brixiasi, dimana kita sudah mengetahui datanya, yaitu bidang sesarnya 204,70. Tinggal masukkan 204 dan 70, kemudian kasih label BS. Nah, setelah itu agar mudah membedakannya, maka kita ubah warna dari si GF nya sesuai dengan yang kita inginkan, terus uncheck pol sama ID nya. Kemudian oke. Nah, kita selanjutnya kita mencari nilai dari kita mencari buat T-nya atau sigmanya. Kita dengan cara tools, pitch, grid. Nah, kita tinggal arahkan, kita sesuaikan dengan bidang bantunya. Nah, setelah itu kita buat garis add di perpotongan gas flexure sama bidang bantunya.
dan oke. Ini merupakan T1 aksen. Oke. T1 aksen. Nah, setelah itu kita mencari T1, di mana T1 itu 30 derajat dari T1 aksen. 1, 10, 20, 30. Dan dia berada di sekitaran atas ini. Dan oke. Nah, selanjutnya kita cari si T3 aksen, di mana T3 aksen itu 90 derajat dari T1 aksen. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Itu kasih keterangan T3 aksen. Kemudian oke. Selanjutnya kita mencari nilai si T3, yaitu 90 derajat dari T1 aksen. T1 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kita kasih label T3. Dan oke. Nah, untuk T2 itu merupakan perpotongan antara SF dan GF-nya, yaitu perpotongan antara SF dan GF-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita cari net slip-nya, di mana net slip itu titik pusat ke perpotongan antara bidang start dan bidang bantu. Ini, kemudian oke, kita kasih label net slip. Oke. Nah, selanjutnya tentukan arah pergerakan sesarnya yang dilihat dari GF dan BS-nya. Dimana jika sudut lancip maka arah panahnya itu ke dalam, jika sudut tumpul maka arah panahnya itu keluar. Nah, tadi bisa dilihat dari GF dan bidang SAR-nya, yaitu GF dan bidang SAR. Nah, dia itu membentuk sudut lancip. Jadi kita arah panahnya ke dalam. Nah, selanjutnya kita buat juga di bagian sini untuk bidang SAR dan GF-nya. Selanjutnya kita tentukan arah net slip-nya, di mana arah net slip itu mengikuti hanging wall. Jadi hanging wall itu menjadi ini arahnya net slip-nya ke sini. Oke. Selanjutnya ini bidang bantu yang ini tuh sudah tidak dibutuhkan. Jadi kita tinggal hapus dengan cara klik kanan delete. Nah, kemudian kita
bisa pindahkan story unitnya ke major seperti ini. Nah, kemudian kita mencari nilai SF-nya, di mana nilai SF-nya itu dapat dilihat dari sini, di mana ini adalah nilai GF-nya 17677. Untuk nilai, maaf itu tadi nilai GF-nya. Untuk nilai SF-nya 23982. Untuk bidang sesarnya sudah, kemudian untuk netslip-nya kita ubah ke transplant dulu. Kita close. Nah, setelah itu kita baca nilai NS-nya. Di sini dia 2204. Nah, untuk selanjutnya itu adalah nilai rek. Caranya itu adalah kita buka Click Tools, terus Measure Angle. Nah, kemudian kita plot di perpotongan bidang bantu dan bidang sesar, perpotongan netslip paling ujung. Dari sini ke, nah kita dapat melihat bahwa nilainya itu adalah 4. Jadi reknya itu sebesar 4 derajat. Kemudian untuk nilai T1-nya kita dapat melihat di 17602. Untuk T1-nya selanjutnya T3 aksennya untuk pergerak. Kemudian kita menentukan pergerakannya, di mana pergerakannya itu dapat kita lihat yaitu kiri atas, kiri naik maksudnya. Nah, untuk nama sesarnya kita masukkan ke klasifikasi Richard, di mana tadi kita di bidang sesarnya itu 70, yaitu tadi pergerakannya kiri naik itu di sebelah sini, terus untuk di bidang sesarnya itu dia 70, jadi dia di sekitaran
defaultnya itu di sebelah sini, itu 70 di sini. Nah, tadi kita bidang sesarnya memiliki dip sebesar 70, yaitu di sekitaran sini, di sini. Terus untuk cracknya itu ada 7, yaitu di sini. Jadi kita bisa melihat bahwa sesar kita itu namanya adalah left slip fault. Nah, tadi namanya adalah left slip fault. Kemudian kita kembali ke software tips. Nah, di sini kita sudah selesai dan kita tinggal save si file ini dari export image file. Nah, kemudian sudah selesai. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.